warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Clara Amanda dalam program tamu kita. Nah, hari ini Tribuners kita bakalan ngebahas sebuah tema yang sangat seru terkait keluarga. Tapi sebelum itu, Clara mau kenalin dulu nih bintang tamu kita pada hari ini ada Kak Multia Karani. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda dari BNNP Sumatera Barat. Oke Kak, silakan sapa Tribuners dulu. Assalamualaikum Tribuners. Oke, Kak Rani, kita hari ini nih bakal ngebahas tentang ketahanan keluarga anti narkoba ya, Kak. Nah, untuk kita memulai nih, pasti Tribuners di luar sana masih cukup awam dengan ketahanan keluarga anti narkoba ini, walaupun program BNN udah mengeluarkan itu kali ya, Kak. Nah, apa sih sebenarnya ketahanan keluarga anti narkoba ini, Kak, gitu? Ketahanan keluarga anti narkoba itu ya program ya, salah satu program pencegahan di BNN Provinsi Sumatera Barat yang artinya adalah kemampuan keluarga meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi bagaimana keluarga bisa berketahanan, nggak sampai anak-anaknya nanti atau anggota keluarganya terjerumus ke dalam yang namanya penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba. Oke, jadi itu adalah upaya yang bawah banget itu berarti ya dari keluarga, gimana supaya kedepannya anak-anaknya tidak terjerat di narkoba seperti Benar, itu ya, karena Kak. memang keluarga itu kan benteng pertahanan pertama sebenarnya buat anak-anak kan, karena di keluarga kalah pendidikan pertama itu dimulai gitu kan. Jadi karakter pun harusnya dibentuk di keluarga supaya nanti anak-anaknya siap untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan berbagai tantangan gitu kan. Oke. Nah, kenapa sih penting ketahanan keluarga anti narkoba ini bagi anak-anak, bagi sebuah keluarga gitu, Kak? Kenapa ketahanan keluarga ya, ketahanan keluarga kenapa anti penting narkoba dibangun di menjadi setiap keluarga penting gitu? Kenapa? Karena kalau ada satu anggota keluarga yang kena narkoba gitu ya, yang terlibat narkoba, pasti seluruh keluarga secara keseluruhan pasti ikutan mendapatkan dampak negatifnya gitu. Jadi akan merasakan ya satu keluarga, satu anggota yang kena, yang lainnya ikut menderita gitu kan. Makanya kita nggak jarang melihat kalau misalnya ada satu orang yang kena narkoba di keluarga itu, ya keluarganya bisa nggak harmonis gitu kan. Komunikasi di antara anggota keluarga tuh udah nggak bagus lagi gitu kan. Mungkin ada kekerasan karena memang narkoba itu kan dampaknya seperti itu pada kehidupan sosial. Jadi anak-anak tuh mereka biasanya yang pakai narkoba itu lebih sangat emosional gitu. Makanya nggak jarang kita dengar kalau misalnya ada anak tuh gara-gara narkoba sampai membentak orang tuanya atau bahkan sampai membunuh orang tuanya, kan pernah dengar juga gitu. Betul. Jadi udah nggak bagus komunikasinya karena anak-anak yang pakai narkoba itu kan mereka tuh concernnya sama pakai narkoba aja gitu kan. Gimana dia dapetin apalagi kalau udah kecanduan, gimana sih supaya dapat narkoba. Berbagai macam cara dia lakukan gitu. Sementara orang tuanya kan pusing lihat anaknya yang seperti itu. Yang mungkin malam begadang, terus siangnya tidur sampai siang gitu misalnya gitu kan. Nggak mau sekolah, nggak mau mandi misalnya kayak gitu kan pusing. Jadinya orang tuanya udah marah-marah, anaknya juga jangankan ngomong marah-marah, kadang kita ngomong pelan-pelan aja mungkin dia udah ngegas duluan gitu kan. Jadi ya komunikasinya jadi nggak bagus. Jadi penting sekali ketahanan keluarga anti narkoba supaya keluarganya bisa hidup sehat gitu kan ya, bisa menjalankan fungsi keluarga yang seharusnya. Oke, jadi Tribuner sangat penting sekali untuk membangun ketahanan keluarga anti narkoba ini di dalam setiap keluarga gitu ya pastinya kan, Kak. Karena efek dari narkoba ini akan merembet kemana-mana gitu. Benar banget. Belum lagi stigma dari masyarakat kali ya, Kak, terhadap keluarga itu gitu. Iya, karena kalau pakai narkoba itu nggak cuma diri penyalahgunanya aja yang akan yang akan terdampak gitu ya, mungkin dari kesehatan fisiknya ataupun kesehatan mentalnya, tapi juga akan berdampak ke kehidupan sosialnya, kehidupan keluarganya, kehidupan tetangganya juga. Karena kayak misalnya contohnya mungkin semua orang udah tahu gitu kan, kalau misalnya narkoba itu mahal harganya, uang jajannya udah habis, minta lagi ke orang tuanya misalnya kayak gitu kan. Bahkan kadang nggak sedikit juga yang mencuri, merampok gitu di rumah sendiri ataupun di rumah tetangganya.
Oke gitu. Nah, kalau untuk faktor-faktor sendiri nih Kak, apa sih yang mempengaruhi ketahanan keluarga anti narkoba ini gitu Kak? Eh, kita ya di BNN kan memang ini program BNN ketahanan keluarga anti narkoba. Kita membaginya ke 3 dimensi, atau mungkin ada yang tadi Clara bilang juga faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama itu ada namanya sistem keyakinan atau belief system. Ini berkaitan dengan pedoman nilai-nilai dasar ya, yang menjadi pedoman perilaku dari anggota keluarga. Ini terkait dengan misalnya bagaimana keluarga memaknai kesulitan dalam hidupnya. Apakah mereka menghadirkan Tuhan ya atau Allah gitu dalam kehidupannya gitu ya. Betul. Jadi bagaimana penerapan nilai-nilai di sana, ada nilai-nilai etika, ada nilai-nilai moral gitu kan, ada nilai-nilai hukum, ada nilai-nilai agama gitu. Itu sangat berpengaruh, itu yang pertama. Yang kedua faktornya adalah namanya kita namakan organizational proses organisasi. Nah, ini terkait dengan bagaimana semua anggota keluarga saling mendukung supaya bisa beradaptasi, supaya lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan. Jadi ini juga adaptasi dari nilai-nilai yang sudah ada di atas tadi gitu, dari sistem keyakinan gitu. Jadi bagaimana ketika keluarga bermasalah, misalnya masalah penyalahgunaan narkoba, langkah-langkah apa yang diambil gitu. Bagaimana, apakah ada saling mendukung di antar keluarga, bagaimana keeratan antar keluarga. Gitu. Jadi apakah ini lebih ke apakah fungsi pengawasan orang tua juga jalan di sini, ini juga berpengaruh gitu. Kemudian yang ketiga kita ada namanya proses komunikasi atau problem solving gitu. Itu perlu banget, bagaimana sebuah keluarga itu perlu menjalankan komunikasi yang terbuka, ada kejelasan di sana gitu, ada transparansi gitu ya, ada keterbukaan. Jadi sama-sama mencarikan solusi ya untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang paling pertama sekali di proses komunikasi itu tentu di dalam sebuah keluarga harus ada yang namanya memberikan informasi edukasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi anak-anak bisa paham. Bahkan mungkin bisa dibikinkan aturannya di dalam keluarga. Oh ya udah, ini kan akan berdampak nih. Kalau ada yang nyalahgunain narkoba di keluarga kita, pasti akan berdampak sama reputasi keluarga juga kan. Jadi ketika itu terjadi, mungkin bisa diantisipasi dulu, udah dibilangin, udah dikomunikasikan sama anak-anaknya bahwa narkobanya bahaya, jangan sampai pakai. Bahkan mungkin ada yang bikin aturan, kamu kalau pakai narkoba saya keluarkan dari kakak, misalnya kayak gitu. Itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi juga. Ya, berarti memang keluarganya, seperti apa keluarganya membentuknya, ya itu yang akan mempengaruhi ke depannya gitu betul. ya Kak. Jadi memang pendidikan di keluarga itu pertama, pengawasan keluarga itu juga penting gitu ya. Jadi ya memang kalau misalnya keluarga nih sudah menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai agama, etika, moral, sopan santun, nilai-nilai hukum juga gitu kan kepada anak-anaknya, mereka akan punya regulasi diri yang baik nanti juga, sehingga ketika mereka dihadapkan gitu ya, ditawarkan misalnya untuk pakai narkoba, ketika mereka sudah tahu ini tidak melanggar aturan ya, melanggar keyakinan yang ada di nilai-nilai yang ada dalam keluarganya, ya mereka nggak akan mau gitu. Berarti memang udah pattern dari keluarganya dulu ya Kak. Iya benar. Jadi ya itu keluarga yang membentuk kan, membentuk anak. Karena memang anak tuh dari lahir suci bersih gitu kan. Keluarga. Dan anak-anak tuh mereka tuh nggak punya pemikiran apapun kan. Pas lahir tuh disambut sama orang-orang yang dengan penuh senyuman gitu kan. Senang sekali kayaknya mereka menyambut anak ini ke dunia gitu kan. Dan akhirnya mereka tahu, dan akhirnya dia tahu itu namanya keluarga. Nah keluarga inilah yang memberikan pendidikan dari kecil, semuanya nilai-nilai baik dikasihin. Sekolah itu kan untuk ini kan, untuk menambah pengetahuan yang baik juga kan. Nilai-nilai agama juga ditanamkan sama keluarga untuk menambah pengetahuan yang baik gitu. Nah apa jadinya ketika anak-anak yang memang diabaikan sama keluarganya, ya kan, nggak diperhatikan, terserah mau tumbuh sendiri mau gimana gitu kan, ya itu akan berbeda, akan berbeda daya tangkalnya ketika mereka menghadapi hal-hal yang negatif, termasuk narkoba. Sebenarnya kasihan ya Kak, yang orang-orang yang diabaikan di keluarganya itu. Karena memang berpengaruh sih.
Mm-mm. Nah, kalau dampaknya sendiri nih Kak dari ketahanan keluarga ini apabila sudah terbentuk di sebuah keluarga, apa yang akan diberikan terhadap keluarga itu gitu Kak? Ya. Kalau dampaknya berarti kan memang kalau misalnya sudah ada ketahanan, kalau keluarganya sudah berketahanan anti narkoba, artinya kan keluarganya punya daya tangkal nih terhadap penyalahgunaan narkoba. Artinya keluarganya ini pasti akan menjadi keluarga yang mungkin akan sehat ya secara fisik ataupun secara mental, karena sehat itu kan nggak cuma fisik, secara mental juga perlu kan. Ada orang kadang sehat secara fisik, secara mental belum tentu. Betul. Ya kan? Jadi sehat itu secara fisik dan juga secara mental, bahkan secara sosial itu juga ada sehat. Jadi kalau orang keluarga punya ketahanan itu tentu dia akan bisa hidup dengan sehat gitu. Ketika kita sudah sehat tentu kita bisa beraktivitas dengan baik. Istilahnya produktif kalau istilahnya ya kan, baru kita bisa bekerja melakukan aktivitas dengan baik gitu ya, maksudnya sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan juga, sehingga hidup kita kan bisa menjadi lebih berkualitas ya enggak, daripada orang yang tidak punya ketahanan keluarga. Oke, jadi membentuk kualitas hidup dalam sebuah keluarga ya Kak dampaknya akhirnya nanti. Oke. Sebenarnya siapa saja sih sebenarnya yang harus terlibat di dalam pembentukan ketahanan keluarga anti narkoba ini Kak? Apakah hanya orang tua saja kah? Atau anaknya? Atau siapa nih Kak yang kalau terlibat semuanya? Setiap anggota keluarga itu harus bertanggung jawab terhadap dibentuknya ya, untuk dalam membangun sebuah ketahanan keluarga gitu, karena memang harusnya mereka punya porsi masing-masing. Kayak misalnya anak, sebagai seorang anak kita harus tahu ya kan, harus harus bisa terus meningkatkan kualitas diri kita gitu kan, ke arah yang positif tentunya. Kita harus tahu juga porsi kita sebagai anak itu harus seperti apa, harus ngomong sama orang tua dan segala macamnya. Nah, orang tua juga harus tahu itu. Jadi kalau orang tua juga harus bisa memahami anaknya. Dia harus mengenal nih perkembangan anak yang umurnya masih balita, anak-anak misalnya umur 6 sampai 10 tahun, anak-anak yang mulai remaja gitu kan, remaja awal, anak-anak remaja. Itu kan berbeda perlakuannya. Jadi orang tua harus memahami itu. Jadi mereka kayak kalau misalnya setiap anggota keluarga bisa menjalankan fungsinya masing-masing ya, berperan dengan baik dengan perannya masing-masing, itu akan menjadi kolaborasi yang bagus gitu. Jadi nggak cuma tanggung jawab ibu aja, ayah juga tanggung jawab nih. Dua orang tua kan ada ayah dan ibu, ini mereka berbeda ya. Ayah tuh sama ibu tuh peranannya berbeda. Nah jadi nggak bisa orang tua tuh salah satu, nggak bisa, jadi harus dua. Jadi anak-anak tuh perlu sosok ayah juga, perlu sosok ibu juga. Nah anak juga harus ini, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus ya seluruh anggota keluarga satu persatu harus berperan dalam situ gitu. Harus bertanggung jawab. Jadi Tribuners, sebenarnya ketahanan keluarga anti narkoba ini adalah peran kita semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya diberatkan oleh itu berarti orang tuanya yang salah gitu, itu memang dasar anaknya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah peran bersama-sama ya Kak. Nah mungkin terakhir nih Kak, bersama kita bisa. Oke, mungkin terakhir nih Kak, tips dong kalau untuk mungkin ada keluarga-keluarga yang mungkin baru akan membangun ketahanan keluarganya nih Kak, itu gimana caranya gitu? Ini baru akan membangun ketahanan keluarga apa baru berumah tangga keluarga maksudnya? Kayak dua-duanya deh. Tipsnya ya, jadi memang kalau ketahanan keluarga tuh kalau bisa memang dari lahir nih anak-anak tuh sudah dididik. Jadi kalau karena memang ini terkait sekali dengan nilai-nilai baik ya, nilai-nilai keyakinan ya. Kayak misalnya mungkin kalau Ustadz pernah bilang mungkin dari masa dalam kandungan sudah dikenalkan dengan hal-hal yang baik itu, kayak misalnya mendengarkan ayat suci Al-Quran, misalnya kan mendengarkan musik yang ngobrol sama anak di dalam kandungan dan segala macam. Jadi memang sedini mungkin diharapkan ini sudah dibangun gitu. Jadi akan berbeda kita mengubah kalau dia udah gede gitu ya. Mereka udah punya karakter gitu kan. Mereka udah punya kebiasaan dari kecil kemudian sudah menjadi karakter. Itu akan sulit mengubahnya lagi. Tapi kalau sedari dini mungkin ya itu. Nah, jadi ya tadi itu tipsnya mungkin ya setiap anggota harus menjalankan fungsinya masing-masing. Tolong saling memahami gitu ya. Orang tua memahami anak juga harus memahami porsinya dia, harus meningkatkan kualitas dirinya dia juga gitu. Kalau orang tua juga harus memahami anaknya gitu, sehingga mereka bersama-sama bisa menerapkan
ya pola hidup yang sehat lah di rumah itu gitu ya, pola sehat secara pola kehidupan secara fisik ataupun secara mental gitu. Itu kan harus saling mendukung tuh. Betul. Mana orang tua juga perlu tuh, kalau secara sehat itu kan mereka juga perlu menyediakan makanan-makanan yang bergizi buat anak-anaknya gitu kan. Perlu pengawasan juga buat anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya sedang udah jam segini harus tidur, harus ada aturan-aturan juga di dalam kehidupan keluarga itu. Jadi jadi mereka punya batasan di luar. Jadi ketika melakukan sesuatu itu ada batasannya nih, ada filternya gitu. Ada aturan di rumah harus pulang sebelum maghrib misalnya gitu, harus tidur jam 9 malam, atau harus 1 jam harus belajar setelah maghrib misalnya seperti itu, atau enggak setelah maghrib 1 jam harus ngaji misalnya. Itu kan ada aturan-aturan. Jadi ketahanan keluarga itu memang sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya di dalam kehidupan masing-masing itu. Intinya memang ya nilai-nilai baik itulah gitu yang harus kita terapkan. Oke, jadi Tribuners, tips dari Kak Rani untuk ketahanan keluarga itu intinya kita dalam suatu keluarga itu harus saling bekerja sama untuk membangun nilai-nilai baik dalam keluarga gitu ya Kak. Mungkin untuk terakhir silahkan closing statementnya Kak. Oke, Tribuners ya. Ini Tribuners nih biasanya umurnya berapa nih? Kita semuanya umur, semua ada kalangan ya, semua masyarakat ya gitu. Tribuners, mungkin ini ya, memang keluarga itu penting. Ketahanan diri juga penting, ketahanan keluarga itu juga penting gitu ya. Karena keluarga itulah tempat pertama kita mendapatkan pendidikan. Keluarga itulah yang benteng pertahanan pertama kita. Jadi memang semuanya harus dimulai dalam keluarga. Jadi kalau ingin hidup yang lebih baik gitu ya, bisa hidup dengan hidup lebih sehat dan bahagia, itu ya dimulai dengan keluarga. Jangan sampai nih ada anggota keluarga kita yang terpengaruh sama yang namanya penyalahgunaan, apalagi pada gelap narkoba, karena memang luar biasa bahayanya. Baik secara fisik, secara mental, ataupun secara sosial gitu ya. Jadi ya mulailah mendidik keluarga kita dengan baik, mengawasi keluarga kita dengan baik gitu ya. Kemudian juga memberikan keterampilan-keterampilan yang baik-baik keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Oke, jadi itu tadi Tribuners, tips dari closing statement dari Kak Rani. Tadi kita udah bahas banyak banget, dari apa itu ketahanan keluarga anti narkoba sampai tipsnya juga tadi gimana cara membangun keluarga dengan ketahanan keluarga anti narkoba seperti itu Tribuners. Sangat seru sekali pembicaraan kita pada hari ini yang pastinya sangat bermanfaat. Tapi kita harus berakhir sampai di sini dan sampai ketemu lagi di tamu kita berikutnya. Bersama saya dan Kak Rani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.